Halo teman-teman, welcome back to channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah pantengin sampai sekarang. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Langsung aja kita ke ceritanya tanpa basa-basi. Karma. Desas-desus tersebar kabarnya meninggalnya Mbak Satem. Sangat-sangat ganjil. Selain itu, mayatnya juga tidak kalah membuat orang geleng-geleng kepala. Salah satunya Mbok Sartem meninggal dengan bau seperti kambing lepus. Tidak hanya itu, sebelum meninggal Mbok Sartem kabarnya berteriak-teriak, memaki dan mengutuk. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan sesuatu. Di akhir kalimatnya selalu satu kalimat yang terucap terus-menerus, yaitu iblis. Namun yang paling mengerikan, Mbok Sartem meninggal dengan memuntahkan darah yang warnanya hitam kemerahan, menyerupai janin. Banyak orang mulai menyebar rumor, mulai dari santet hingga sangkut paut dari perbuatan demit atau setan. Namun Mbak Safi lah yang tahu apa yang terjadi. Hari itu juga di pemakaman Mbok Sartem, Mbak Safi tampak sedang mencari seseorang, namun ia tak kunjung ditemukan di sana. Sampai di sudut matanya akhirnya ia melihat Pak Wanto berdiri jauh dari kuburan Mbok Sartem yang baru saja dikuburkan. Mengamatinya dengan bibir tersungging. Sebuah senyuman yang tidak sepantasnya terlihat dari seorang tetangga. Sudah lebih dari 5 hari Pak Wanto tidak pulang. Kalaupun pulang, hanya untuk mengganti baju keluar, kemudian pergi lagi. Meskipun Pak Wanto masih memberikan nafkah berupa uang yang cukup banyak, namun Bu Robia bingung, dari mana uang itu? Bila Pak Wanto sudah tidak bekerja lagi garap sawah. Tidak hanya Bu Robia, namun tetangga di kanan kiri juga bingung. Pernah mereka tanpa sengaja melihat Pak Wanto berjalan. Anehnya, ketika disapa, Pak Wanto seperti tidak mau dengar dan melanjutkan perjalanannya. Seolah-olah ia sengaja tidak menggubris niat baik tetangganya. Puncak keanehan yang disaksikan warga adalah Pak Wanto selalu berjalan dengan pose menggendong anak kecil. Seolah-olah di tangannya ia sedang menggendong entah apa itu. Warga mulai curiga, Pak Wanto sudah gila. Meski begitu, tidak ada yang berani menegur atau sekedar bertanya apa yang terjadi pada Pak Wanto. Karena bagaimanapun juga, Pak Wanto pernah menjadi seseorang yang dihormati dan dituakan di kampung ini. Sadia pernah melihat suatu malam ketika ia berniat untuk tidur, namun pikiran-pikirannya masih memaksa untuk terjaga. Tiba-tiba dibangunkan dengan suara pintu berderit. Dengan cepat Sadia berpura-pura untuk tidur. Di dalam kamarnya, Sadia tidur bersama ketiga adiknya. Disitulah ia melihat Pak Wanto. Bapaknya masuk dan berjalan melewatinya. Ia membangunkan salah satu adiknya, Uswatun, dengan nada suara berbisik. Seolah-olah si bapak tidak mau anak-anak yang lain dengar. "Tun, bangun nak," katanya. "Ikut bapak yuk, sebentar saja." Di dalam keremangan kamar, Sadia melihat gelagat yang aneh dari si bapak. Seumur-umur ini adalah kali pertama bapak membangunkan anaknya di jam yang sudah selarut ini. Uswatun bangun, meski ia masih ngantuk tanpa membuang waktu dari bayangan di gubuk. Sadia melihat si bapak mengangkat Uswatun dan pergi meninggalkan kamar. Tanpa lupa menutup pintu kembali, Sadia terbangun mengintip dari jendela kamarnya. Ia melihat si bapak pergi. Keesokan paginya Sadia bangun dan halp di dapur. Tampak lahap memakan seiris daging. Mereka saling menatap satu sama lain sebelum Sadia mendekatinya. "Semalam kemana?" Uswatun tampak bingung. Ekspresinya menunjukkan ekspresi ketidaktahuan apapun. "Kemana tambak? Atun tidak kemana." Namun Sadia yakin ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan bagaimana bisa Atun mengatakan hal yang sebaliknya. Meski penasaran, namun Sadia tidak bisa mendapatkan jawaban apapun dari Uswatun. Sekeras apapun ia memaksakan untuk berbicara, karena Atun hanya mengatakan ia tidak kemana-mana. Si bapak sendiri masih jarang pulang, sekalipun ia pulang paling hanya untuk mengganti bajunya saja. Di malam yang entah keberapa di mana Sadia kembali memergoki si bapak membawa Uswatun pergi. Sadia nekat untuk mengikuti. Meski diliputi perasaan was-was dan ketakutan yang menjadi-jadi, Sadia berjalan jauh di belakang. Mereka menuju sebuah jalan yang Sadia tahu kebun itu adalah kebun jati. Apa yang dilakukan bapak dan Uswatun di tengah malam seperti ini? Terlebih di sebuah kebun jati yang Sadia tahu adalah
salah satu tempat yang jarang didatangi oleh siapapun. Oke teman-teman, mungkin kita lanjutkan lagi ya ceritanya besok. Terima kasih buat kalian yang udah setia dengerin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.